Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Prasetyo dengan NIM 20991030226. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan dengan bencana itu, terus kemudian klasifikasi bencana, terus yang ketiga dampak bencana, terus yang keempat adalah manajemen risiko bencana. Terus yang pertama adalah apa sih yang dinamakan dengan bencana itu? Jadi yang dinamakan dengan bencana atau nama lainnya itu disaster, itu adalah kerusakan yang serius itu akibat fenomena alam luar biasa atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat. Untuk mengatasinya itu tidak bisa dengan kemampuan diri sendiri, tapi harus dengan kemampuan dari luar. Nah, disaster atau bencana ini itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah hazard atau ancaman. Terus yang kedua adalah vulnerability. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Nah, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian, menurut Uni SDR pada tahun 2000, bencana itu diartikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan. Dan gangguan ini melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi bencana ini merupakan diartikan sebagai kerusakan yang mana kerusakan ini itu mempengaruhi mengaruhi lingkungan manusia dan tempat tinggal dari manusia itu sendiri. Nah, yang menyebabkan terjadinya bencana ini bisa dari faktor alamnya, terus yang kedua itu bisa dari manusianya, seperti itu. Nah, jadi bencana ini merupakan suatu peristiwa yang sangat berbahaya dan mengancam bagi kehidupan manusia. Dikarenakan setiap terjadinya bencana itu pasti ada saja korban, baik itu korban yang luka-luka ataupun korban jiwa, dan bahkan sampai kehilangan harta benda mereka akibat terjadinya bencana ini, seperti rumah, kemudian perhiasan, dan juga lain sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah klasifikasi bencana. Jadi berdasarkan jenisnya, bencana ini terbagi menjadi dua, yakni ada bencana non-alam atau bisa dikatakan sebagai bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Terus yang kedua adalah bencana alam, yaitu bencana yang datanya memang dari alam itu sendiri gitu. Nah, kemudian berdasarkan terjadinya bencana ini ada yang perlahan atau slow onset. Terus yang kedua itu ada bencana yang terjadi secara mendadak atau sudden onset. Nah, kemudian berdasarkan aspek penyebabnya, bencana ini ada geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi lingkungan. Nah, berikutnya akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada bencana alam. Nah, apa sih bencana alam itu? Nah, bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi,
terus tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jadi bencana alam ini memang bencana yang memang murni datangnya dari alam. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apakah itu ulah manusia atau lain sebagainya. Jadi memang murni bencana ini datangnya dari alam. Contohnya saja seperti adanya gempa bumi. Nah, gempa bumi ini kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Jadi gempa bumi ini memang murni, baik itu disebabkan oleh pergeseran lempeng atau lain sebagainya seperti itu. Begitupun juga dengan angin topan. Angin topan ini kan terjadi karena adanya iklim yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan adanya angin yang berhembus sangat kencang seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada bencana non alam. Nah, bencana non alam itu apa? Bencana non alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang sifatnya itu non alam gitu. Jadi seperti antara lain itu gagal teknologi, terus gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi kalau non alam ini ada sangkut pautnya dengan ulah manusia seperti itu. Nah, contohnya saja seperti yang sekarang kita alami pada saat ini, yaitu pandemi. Ada yang ketiga itu ada kekeringan. Nah, kekeringan ini merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan atau slow onset. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bencana itu berdasarkan terjadinya itu terbagi menjadi dua, yaitu bencana yang terjadi secara perlahan atau slow onset. Terus yang kedua adalah bencana yang terjadi secara mendadak atau sudden onset seperti itu. Nah, jadi kekeringan ini merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan atau slow onset. Nah, dengan durasi sampai musim hujan tiba. Jadi kekeringan ini terjadi baik saat maupun ketika ditentukan waktu berakhirnya itu ketika musim hujan tiba. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekeringan ini sangat luas dan bersifat lintas sektor, yaitu dari ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Jadi akibat kekeringan ini sangat banyak sekali terjadi di beberapa sektor seperti itu. Terus konsekuensi dari bencana ini adalah kekurangan air, kerusakan sumber daya ekologi, dan berkurangnya produksi. Jadi kekeringan ketika terjadi itu akan sangat mempengaruhi yang namanya kehidupan manusia, baik dari segi produksi, konsumsi, maupun distribusi. Karena yang namanya bahan-bahan alam itu kan pasti membutuhkan yang namanya air. Jadi ketika kekeringan terjadi, maka di situ kan tidak ada air seperti itu. Hujan kan tidak turun. Jadi tumbuhan dan lain sebagainya itu kan tidak mendapat pasokan air seperti itu. Nah, begitupun juga dengan yang namanya pertanian. Jadi ketika sudah kekeringan melanda, pertanian itu yang awalnya menjadi penghidupan masyarakat seperti itu kan, pekerjaan pokok masyarakat. Nah, itu dapat menyebabkan kelaparan. Ketika sudah kekeringan, padi kan juga akan memperlambat hasil panen seperti itu kan. Padi juga panennya juga akan waktunya juga akan semakin melambat. Nah, bisa jadi dari adanya hal tersebut malah nantinya akan menimbulkan kelaparan, korban jiwa seperti itu. Jadi kekeringan ini dapat diklasifikasikan itu berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan seperti itu. Nah, kemudian bencana ini juga diartikan sebagai kejadian yang mendadak. Nah, kejadian yang mendadak. Jadi kan tadi ada dua kan klasifikasinya. Ada slow onset, bencana yang terjadi secara perlahan, dan yang kedua adalah sudden onset, yaitu bencana yang terjadi secara mendadak seperti itu. Nah, bencana yang terjadi secara mendadak ini apa saja?
Nah, bencana yang terjadi secara mendadak ini contohnya ya seperti kebakaran, badai, atau kecelakaan yang sangat buruk. Nah, kan bencana ini kan tidak tidak diprediksi akan terjadi, tapi tiba-tiba saja bencana ini tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba terjadi seperti kebakaran. Yang banyak kan kasus peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi khususnya di Indonesia sendiri kan. Ketika terjadi kebakaran itu kan tidak diprediksi sama sekali oleh oleh masing-masing individu. Misalkan ketika ada seorang ibu-ibu memasak, namun dia lupa mematikan kompornya. Nah, tiba-tiba misalkan ada tamu yang datang. Nah, hal itu kan juga bisa menjadi pemicu yang namanya kebakaran. Nah, tamu yang datang serta dia meninggalkan kompornya itu kan merupakan suatu yang tidak disengaja gitu kan. Jadi suatu hal yang mendadak saja terjadi, yaitu berupa kebakaran seperti itu. Nah, terus yang kedua itu badai. Badai juga begitu. Badai itu tidak bisa dikira-kirakan kapan akan datang, kapan akan terjadi, itu tidak bisa diprediksi gitu. Jadi badai itu ketika hujan itu bisa saja tidak ada badai, bisa saja ada badai. Nah, namun ketika ada badai itu bisa dilihat dengan tanda-tandanya, seperti tanda-tandanya akan datangnya badai seperti itu. Nah, namun badai ini kan juga terjadi secara mendadak gitu kan, tidak direncanakan sama sekali terjadinya seperti itu, dan tidak terjadi secara perlahan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah bencana hidrometeorologi. Nah, apa sih yang dinamakan dengan bencana hidrometeorologi ini? Nah, jadi yang dinamakan dengan bencana hidrometeorologi ini adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, terus angin badai, dan yang lain sebagainya. Nah, seperti terjadinya banjir. Nah, banjir ini juga merupakan salah satu bencana yang diakibatkan bencana hidrometeorologi karena disebabkan oleh parameter meteorologi seperti hujan yang sangat deras. Jadi aliran air sungai yang tingginya itu melebihi muka air normal itu sehingga melimpas dari palang sungai, jadi menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai seperti itu. Nah, aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air, kemudian air tersebut meluap sehingga hal itu yang dinamakan sebagai banjir seperti itu. Dan banjir ini sangat sering terjadi ya, apalagi di Indonesia, khususnya dengan terjadi di kota-kota yang dimana kota tersebut padat sekali penduduknya, seperti yang mungkin teman-teman itu pernah dengar atau pernah melihat di TV itu kan biasanya yang terjadi di Jakarta seperti itu kan, wilayah-wilayah yang ada di Jakarta itu sangat sering terjadi yang namanya banjir seperti itu. Terus yang kedua adalah angin badai. Nah, apa angin badai itu? Jadi angin badai itu merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan angin itu 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan juga selatan. Nah, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Nah, angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Jadi angin paling kencang yang terjadi di perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca ini biasanya terjadi di daerah tropis dan umumnya itu berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem. Nah, sistem pusaran ini bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, angin ini dikenal sebagai badai, di Samudra Pasifik sebagai angin taifun atau angin taipon, terus di Samudra Hindia disebut
siklon, angin siklon. Mereka dinamakan dengan hurricane seperti itu. Jadi angin badai ini merupakan angin yang sangat kencang dan membentuk suatu pusaran yang mana dengan adanya angin serta bentukan pusaran yang dibentuk oleh angin ini bisa menerbangkan apapun yang dilewati oleh angin ini. Seperti yang terjadi di desa saya di Papusari, kurang lebih pada tahun 2018 itu kemarin, itu sempat terjadi yang namanya angin kencang, sehingga beberapa pemukiman penduduk itu menjadi korban akibat adanya angin ini. Nah, seperti yang terjadi di tetangga saya itu, kandang kambing itu genteng yang menjadi menjadi naungan bagi kambing itu, gentengnya sampai berterbangan semua akibat adanya angin badai atau angin topan ini, seperti itu. Nah, di desa saya, di desa Papusari, yang mana adatnya itu masih ada, itu menyebut dengan namanya lak-palak tahun, seperti itu ya. Terus yang ketiga itu ada gelombang pasang atau badai. Nah, gelombang pasang itu merupakan gelombang laut, dalam tanda kutip di sini gelombang yang ideal, itu diartikan sebagai pergerakan naik turunnya muka air laut yang membentuk lembah dan bukit. Nah, mengikuti gerak sinusoidal. Jadi pengertian gelombang yang saya jelaskan ini merupakan gelombang periode singkat atau bisa disebut sebagai wave of short period, yang biasanya dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Nah, selain tipe gelombang seperti ini, terdapat juga tipe gelombang periode panjang atau wave of long period, yang mempunyai periode lebih lama dari gelombang yang disebabkan oleh angin. Jadi beberapa proses alam yang terjadi dalam waktu yang termasuk dalam kategori gelombang periode panjang itu antara lain gelombang pasang surut atau astronomical tide atau tidal wave. Terus kemudian ada gelombang tsunami dan gelombang badai atau storm wave. Nah, terus jadi gelombang ini merupakan gelombang yang sangat besar yang tidak terjadi seperti biasanya. Jadi ada peninggian gulungan terhadap gelombang tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kekeringan. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Jadi kekeringan ini merupakan kurangnya ketersediaan air gitu. Jadi biasanya terjadi saat kemarau yang berkepanjangan, seperti itu, sehingga hujan itu hujan itu malah tidak turun sama sekali, seperti itu. Jadi ketersediaan air itu menjadi sangat terbatas. Nah, kemudian adalah bencana biologi. Nah, jadi bencana biologi itu adalah bencana yang terjadi sebagai akibat dari penyakit yang ditimbulkan dari organisme paling kecil yang biasa kita sebut sebagai virus, bakteri, dan jamur, yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup itu sendiri. Dalam artian makhluk hidup ini adalah manusia dan juga hewan. Contohnya bencana biologi yaitu wabah atau epidemi yang terbagi menjadi endemik dan juga pandemi. Pasti kalian ingin tahu kan apa bedanya antara endemik dan juga pandemi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Wabah atau epidemi itu adalah penyakit yang timbul dengan kasus baru pada suatu populasi tertentu. Nah,
dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui laju ekspektasi atau dugaan. Nah, yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Contohnya seperti wabah yang cukup dikenal, termasuk wabah yang terjadi di Eropa pada zaman pertengahan yang dikenal sebagai The Black Death atau kematian hitam. Nah, pandemi influenza besar yang terjadi pada akhir Perang Dunia Pertama dan epidemi AIDS pada beberapa tahun belakangan ini dan juga sampai sekarang itu masih saja terjadi. Nah, jadi yang oleh sebagian kalangan menganggap wabah ini juga sebagai pandemi seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah endemik. Endemik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu en yang berarti di dalam dan demos yang berarti rakyat. Jadi pada suatu populasi, jika infeksi terjadi itu berlangsung di dalam populasi tersebut tanpa adanya pengaruh dari luar, jadi suatu infeksi penyakit itu dikatakan sebagai endemik bila setiap orang yang terinfeksi penyakit itu menularkannya kepada satu orang lainnya secara rata gitu. Jadi bila infeksi tersebut tidak lenyap dan jumlah orang yang terinfeksi tidak bertambah secara eksponensial, jadi suatu infeksi yang dimulai sebagai suatu epidemi pada akhirnya itu juga akan lenyap dan mencapai keadaan tuna endemik, bergantung pada sejumlah faktor termasuk virulensi dan cara penularan penyakit yang bersangkutan. Sebagai contoh itu AIDS sering dikatakan endemik di wilayah Afrika, walaupun sebenarnya kasus AIDS di Afrika ini masih terus meningkat sehingga tidak dalam keadaan tuna endemik. Lebih tepatnya untuk menyebut kasus AIDS di Afrika sebagai suatu epidemi seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya itu pandemi. Nah, apa itu pandemi? Pandemi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pan yang berarti semua dan juga demos yang berarti rakyat. Jadi dapat diartikan bahwasanya pandemi ini dijadikan sebagai epidemi global atau wabah global yang mana yang terjangkit akibat penyakit itu penyakitnya ini menular pada banyak orang. Nah, dalam daerah geografi yang luas, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, suatu pandemi itu dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut itu telah terpenuhi. Syarat-syaratnya itu seperti apa? Yang pertama itu timbulnya penyakit bersangkutan. Terus kemudian suatu hal baru dapat pada populasi yang bersangkutan. Terus yang kedua itu agen penyebab penyakit itu menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit yang serius. Terus yang ketiga, agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia. Contohnya itu penyakit seperti sekarang yang terjadi itu seperti virus corona, AIDS, TBC, influenza, terus kemudian flu burung, flu babi dan sebagainya. Nah, kemudian ada bencana lingkungan. Bencana lingkungan ini merupakan bencana yang terjadi pada lingkungan, dan hal tersebut merusak tatanan lingkungan yang awalnya lingkungan itu baik-baik saja, terus tidak ada kerusakan ataupun sebagainya, kemudian terjadi seperti kerusakan dan sebagainya. Nah, bencana lingkungan ini apa saja? Yang pertama itu adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu adalah perubahan yang langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau keadaan yang terjadi pada hutan itu, sehingga menyebabkan kurang berfungsinya hutan yang awalnya hutan dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian ketika terjadi kebakaran hutan, maka
makhluk hidup yang ada di sana pun juga akan akan tidak ada gitu kan, juga akan terdampak oleh kebakaran itu, sehingga menyebabkan makhluk hidup pun juga akan punah seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab terjadinya kebakaran hutan ini? Jadi penyebab terjadinya kebakaran hutan itu adalah aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan lahan. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya bencana kebakaran ini seperti itu. Dan juga bukan hanya faktor ulah manusia, tapi juga kadang faktor alam juga menjadi penentu terjadinya kebakaran hutan. Nah, faktor alam yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu seperti musim kemarau yang berkepanjangan, serta tumbuhan yang ada di hutan itu kan mengering, sehingga kemudian bisa menjadi faktor terjadinya kebakaran hutan. Nah, yang kemudian itu ada kegagalan teknologi. Bencana disebabkan oleh kegagalan teknologi. Maksudnya itu seperti apa? Jadi semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Nah, contohnya seperti kebakaran akibat kegagalan atau kesalahan desain keselamatan pabrik seperti itu, dan kemudian ada kesalahan prosedur pengoperasian pabrik seperti itu, terus kerusakan komponen dan lain sebagainya, sehingga hal itu kemudian menyebabkan timbulnya bencana seperti itu. Terus yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari bencana ya. Nah, apa sih dampak dari bencana? Nah, dampak dari bencana itu yaitu pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Nah, itu dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bencana alam ini dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan juga kerusakan infrastruktur hingga mengganggu aktivitas sosial dan atau aktivitas manusia yang lainnya seperti itu. Nah, contoh ya dari dampak sosial ini adalah semua konsekuensi sosial atau suatu kelompok manusia tertentu itu menyebabkan kegagalan pada aktivitas manusia itu, sehingga aktivitas sosial pada manusia itu menjadi terganggu seperti itu. Terus kemudian ada proses penanggulangan bencana. Nah, dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan itu melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Terus yang kedua ada tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Terus yang ketiga ada tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana seperti itu. Tahap pra bencana. Jadi tahap pra bencana ini terbagi juga menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana ini dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu membuat peta atau dana wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Jadi pembuatan alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Terus yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini seluruh elemen terutama masyarakat itu perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut seperti itu. Nah, yang dapat dilakukan dalam tahap kesiapsiagaan itu antara lain menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan personil. Terus yang kedua itu menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang. Terus kemudian ada tahap tanggap darurat.
Nah, tahap tanggap darurat ini dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Jadi kegiatan pada tahap tanggap darurat itu secara umum berlaku pada semua jenis bencana, antara lain menyelamatkan diri dan orang terdekat, terus jangan panik, dan untuk bisa menyelamatkan orang lain jadi harus harus dalam kondisi yang selamat seperti itu. Terus ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini bisa dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang bisa dilakukan saat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini yaitu yang pertama bantuan darurat seperti mendirikan pos komando bantuan, terus yang kedua berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana, dan mendirikan tenda-tenda dan sebagainya. Nah, kemudian ada inventarisasi kerusakan, yaitu pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik itu bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada tahap evaluasi kerusakan, yaitu pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana. Terus yang keempat adalah pemulihan atau recovery, yaitu pada tahapan ini dilakukan pemulihan semua inventaris atau infrastruktur yang rusak akibat bencana, kemudian perlahan-lahan dipulihkan seperti itu. Nah, terus yang kelima ada tahap rehabilitasi atau rehabilitation, yaitu mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Kemudian sistem itu sudah mulai terstruktur kembali seperti itu. Kemudian ada tahapan rekonstruksi, yaitu kegiatan rekonstruksi ini dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna untuk perbaikan fisik. Terus yang ketujuh ada melanjutkan pemantauan, yaitu wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana itu memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama sekali lagi seperti itu. Jadi harus dilakukan kegiatan pemantauan. Terus ada manajemen resiko bencana. Jadi manajemen risiko bencana ini adalah pengaturan atau upaya penanggulangan bencana sebagai penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan fase-fase, yaitu beberapa seperti pencegahan bencana, terus mitigasi, terus kesiapsiagaan, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.